Selamat datang di kebaktian online M2 Sunday Service. Tema kita pada hari ini ialah From Shame to Honor. Pada hari ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana Tuhan mengangkat kita orang-orang hina, ditinggikan untuk memuliakan nama Tuhan. Marilah kita sama-sama mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan sungguh-sungguh. God bless you all. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita telah sampai pada pertengahan tahun pada tahun 2021 dan kita masih bisa melayani dan memuji nama Tuhan. Sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, mari kita saat teduh. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Amin. Saya undang teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri, kita akan pujian bersorak. Mari kita semua bersorak bagi nama Tuhan. Kau batu karang yang teduh. Kau batu karang yang teduh. Dan perisaiku yang menanggalkan malu, yang menanggalkan malu. Pengamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Kau Yesus batu penjuru. Kau Yesus batu penjuru. Dari mula keselamatanku, yang menanggalkan maut, yang menanggalkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat Engkau ya Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk melayani dan memuji nama Engkau. Engkau berkati kesehatan kami ya Tuhan, agar kami dapat melewati situasi pandemi ini ya Tuhan, dan dapat kembali ke ibadah offline ya Tuhan, untuk memuji nama Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selanjutnya kita ucapkan pengakuan terima suli the Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Karena salib-Mu Tuhan, kita semua hidup Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, kita semua menang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian Karena Salib-Mu. Sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena
menang, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Selamat pagi, shalom bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari Minggu pagi ini, kami boleh bersama-sama diberikan kesempatan untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah setiap kami, supaya firman Tuhan yang diberitakan pada hari ini memberkati hidup setiap kami yang mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah Yabes from shame to honor, dari hina menjadi terhormat. Dasar firman Tuhan dari 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 sampai 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara-saudara, seorang pujangga besar abad ke-16, William Shakespeare, pernah mengatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Mungkin bagi Shakespeare, nama hanyalah sebuah nama. Tapi bagi orang-orang Yahudi dan beberapa suku-suku bangsa tertentu, setiap nama memiliki arti dan makna yang khusus. Nama bukanlah sekedar nama, karena di dalam nama terkandung doa, harapan, dan keadaan orang yang memiliki nama tersebut. Itulah sebabnya ketika saya dan istri memiliki anak, sebagai rasa syukur dan terima kasih atas pemberian Tuhan, kami memberi nama anak kami Matthew atau Matius, yang artinya hadiah dari Tuhan, pemberian Tuhan. Supaya setiap kali kami menyebut nama dia, kami diingatkan akan pemberian dan hadiah dari Tuhan. Saudara-saudara, dalam 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai 10 disebutkan ada seorang yang bernama Yabes. Berbeda, kebanyakan orang memberi nama yang indah, tetapi nama Yabes ini artinya duka cita. Yabes ini juga bisa berarti penderitaan, rasa sakit, atau kehinaan, shameful. Dari namanya saja kita bisa tahu bagaimana kehidupan Yabes dalam dia menjalani hari-harinya. Yabes bukan hanya menderita, tetapi juga membuat orang-orang di sekitarnya, keluarganya, saudaranya, dan masyarakatnya turut mengalami kesusahan karena dirinya. Saudara, tidak ada yang lebih menyedihkan daripada ketika keberadaan kita, kehadiran kita membuat orang lain susah dan orang menganggap kita sebagai sampah yang tidak berguna. Bayangkan kalau orang mengatakan kita, kamu orang yang gak berguna, lebih baik kamu tidak usah dilahirkan, atau hidupmu hanya bikin susah saja. Kira-kira seperti itulah yang dialami oleh Yabes. Dan yang paling menyedihkan adalah orang pertama yang merasakan penderitaan dan kesusahan karena kehadirannya adalah ibunya sendiri. Saat Yabes dilahirkan, ibunya merasa sangat kesakitan, sangat menderita. Sehingga waktu Yabes lahir, dia diberi nama karena ibunya mengatakan, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes. Saudara, tanpa berpikir panjang, dengan memberi nama Yabes kepada anaknya, ibunya telah mengkondisikan, telah mengikat Yabes, dan telah mengungkung dia sebagai orang yang rendah, orang yang hina. Bayangkan setiap hari
Orang memanggil dia Yabes. Orang memanggil dia, hei si sakit, hei orang yang menderita. Tiap hari dia mendengar sapaan orang sedemikian. Itu sebabnya Yabes bertumbuh menjadi orang yang sangat tertekan dan sangat menderita. Nah saudara-saudara, apa yang dilakukan Yabes ketika dia merasa begitu tertekan dan orang-orang memandang hina kepada dirinya? Yabes tidak menyerah dan dia tidak berputus asa. Apa yang dilakukan Yabes, saudara? Yang pertama, Yabes berseru kepada Tuhan di dalam doa. Dalam keadaan yang tertekan, hina, dan terpuruk, Yabes melakukan tindakan yang tepat, yaitu dia berseru dengan suara nyaring kepada Tuhan. Di ayat yang ke-10 dinyatakan, Yabes berseru kepada Allah Israel. Dalam bahasa Inggris disebutkan, Jabez cried out to the God of Israel. Berteriak, bersuara nyaring, berseru kepada Tuhan yang benar, Allah Israel. Saudara-saudara, apa yang engkau lakukan ketika engkau merasa tertekan, berbeban berat, dan engkau merasa tidak tahan lagi? Lakukanlah seperti yang Yabes lakukan ketika dia merasa hidup itu begitu susah. Berserulah kepada Tuhan yang benar. Kita cukup prihatin ada sejumlah banyak artis-artis drama, K-pop, ya, artis-artis Korea yang karena tekanan hidup akhirnya mereka mengambil jalan pintas, melakukan aksi nekat, yaitu bunuh diri. Salah satu contohnya adalah Suli, atau yang bahasa Koreanya disebut Choi Jirin. Dia begitu sangat menderita, sangat tertekan, sangat terhina, karena orang-orang, para netizen merendahkan dan menghina dia. Siapa yang gak sakit hati, saudara? Orang-orang menyebut dia apa? Suli, kamu jelek. Kamu terlahir kotor. Ada juga yang menulis, kenapa Suli tambah jelek ya? Ada juga yang mengatakan, kamu perempuan yang gak waras. Hinaan, celaan, tekanan orang-orang membuat dia tidak tahan lagi. Dan akhirnya membuat dia mengambil satu keputusan fatal, yaitu bunuh diri. Saudara, kenapa dia tidak berseru kepada Tuhan? Kenapa orang-orang yang tertekan malah mengambil aksi bunuh diri? Itu adalah langkah yang fatal dan salah. Ketika engkau tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa lagi, berserulah, menangislah di hadapan Tuhan. Menjeritlah di hadapan Tuhan. Seperti yang Yabes lakukan. Mazmur 34 ayat 18-19 berkata apa? Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan dekat dengan orang-orang yang remuk hati dan patah hatinya. Yang kedua, saudara, yang Yabes lakukan adalah dia tidak berhenti menyerah dan dia tidak berputus asa. Yabes mau berubah dengan pertolongan Tuhan. Kita lihat di dalam doanya kepada Tuhan, Yabes memohon berkat Tuhan mengubah secara total hidupnya. Yabes tidak mau lagi hidup dalam penderitaan dan kesakitan. Yabes tidak mau lagi menyusahkan orang lain. Itu sebabnya Yabes memohon dengan sungguh-sungguh, Tuhan ubahlah aku, Tuhan berkatilah aku, Tuhan lawatlah aku. Maka Yabes berdoa dengan sungguh-sungguh mengatakan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara-saudara, Yabes mau berubah. Dia memohon Tuhan memberkatinya, Tuhan memperluas daerahnya, tangan Tuhan menyertainya, dan Tuhan melindunginya dari segala malapetaka dan sakit penyakit. Saudara-saudara, ketika engkau dalam keadaan yang sulit dan menderita, berubahlah, minta Tuhan memberkatimu, mengubah keadaanmu, mengubah hidupmu. Dan yang ketiga, saudara, Yabes setelah diberkati Tuhan, dia mau menjadi berkat bagi banyak orang. Setelah Yabes berdoa sungguh-sungguh, Alkitab mengatakan, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Tuhan mengubah hidup Yabes
Dari seorang yang menderita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Tuhan mengangkat hidup Yabes dari hina menjadi mulia. Dan keseluruhan hidup Yabes dinyatakan di awal kisahnya. Yaitu Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Saudara, kata dimuliakan ini berarti bukan hanya hidup Yabes sudah diberkati Tuhan, sudah diubahkan Tuhan. Tetapi kata dimuliakan di sini berarti bahwa Yabes hidupnya sudah jadi berkat bagi orang lain, bagi saudara-saudaranya. Itu sebabnya ditulis apa? Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Yabes sekarang sudah jadi berkat. Orang yang tadinya menyusahkan ini, sekarang hidupnya sudah membawa manfaat dan jadi berkat bagi begitu banyak orang. Di akhir hidup Yabes, Alkitab mencatat Yabes lebih dimuliakan. Saudara-saudara, ketika engkau merasa terpuruk dan tidak tahu harus berbuat apa, Roma 10 ayat 11 mengatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Yesaya 49 ayat 23b, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menantikan aku tidak akan mendapat malu. Inilah jaminan Tuhan bagi setiap orang yang berseru kepadanya, bagi setiap orang yang percaya kepadanya, bahwa orang yang percaya kepadanya tidak akan mendapat malu, tidak akan dipermalukan. Yabes dari seorang yang menderita menjadi seorang yang diberkati. Dari seorang yang mendatangkan kesusahan bagi orang lain menjadi orang yang mendatangkan berkat bagi orang lain. Yabes dari seorang yang dihina menjadi orang yang dihormati. From shame to honor. Tuhan Yesus memberkati. Semua mohon tunduk dalam nama Yesus, karena Yesus nama di atas nama melahirkan, serukan namanya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi, Yesus nama di atas segala nama.
selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Minggu depan kita akan mengadakan ibadah online English Service dengan tema How to be Fruitful dengan pembicara Guru Injil Tommy Wijaya. Bagi saudara-saudara yang rindu mau memberikan persembahan sebagai rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, dapat memberikannya lewat kas kebaktian M2 Sunday Service. Saudara-saudara, tema pada minggu ini adalah Yabes, from shame to honor. Firman Tuhan mengajar kita pada hari ini bagaimana Tuhan mengangkat dan meninggikan orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina untuk kemuliaan namanya. Mari sama-sama kita mengucapkan firman Tuhan dari Roma pasal 10 ayat yang ke-11. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saudara-saudara, sampai jumpa minggu depan dalam ibadah English Service. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, doa Bapa kami, the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Saudara-saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.